Jadi lu mau sukses, kalau gue sih lebih ke kedisiplinan ya. Jadi kalau lu kan bisnis sama gue sama. Ya disiplin kan turunannya banyak. Yes. Lu disiplin kualitas, disiplin waktu, disiplin macam-macam lah. Karena seniman banyak nggak komit sama waktu ya. Iya, Karena merasakan mereka idealis ya gitu ya. Kalau gue tuh mandangnya sukses atau hasil dari artwork itu urusan belakangan. Jadi ketika kita bisa menikmati prosesnya, kita kalau gambar tuh kan ada beberapa seniman temen gue juga kalau gambar, aduh pusing susah. Nah itu nggak boleh. Kalau gambar tuh kita harus enjoy. Wah ini seru ya warnain ini. Nah kita harus enjoy, harus nikmatin. Nanti hasilnya udah pasti bagus. Itu. Siap, kumen-kumenku. Jadi hari ini kita mau podcast lagi nih ya. Tapi kali ini berbeda. Karena ini orang seni bos. Yang satunya co-founder, satu art director. Tapi seperti biasa ya, di podcast Kobas Podcast selalu menampilkan orang-orang yang sukses di bidangnya masing-masing. Kali ini saya memaksa, ya kan, orang top kita paksa datang dan ya kalau di Kobas Podcast itu selalu kita paksa, isinya orang-orang top semua, tanpa pandang bulu, tanpa pandang rambut. Ya, ini dia. Iya, ya. Mas Dani siap ya. Ini pertama kali gue gambarnya itu di sepatu gue, ya kan? Kalau dia idola gue. Jadi antara yang hebat yang mana, gue mau tahu itu siapa itu, ya kan? Oke, silakan perkenalan dulu dah, perkenalan dulu. Thank you, Cak. Jadi gua sama Abeng ini, gua Dondi, ini Abeng. Abeng yang mana nih? Abeng, Dondi, Dondi, Abeng, Dondi. Dondi, Abeng, ya kan. Jadi kita co-found bersama untuk Never to Lavish ini dari 2017. Berarti kenal lu dari 2017 dong? Sepatu gue tuh tahun berapa tuh? Iya 2017 awal ya. 2017 awal. Nah, 2017 akhir. Oh iya, kita kan betul. Lu belum centang biru, lu belum centang biru loh. Itu zaman pertama kali tuh. Belum. Kita waktu itu kalau nggak salah 2017 Juli kita mulai. Pokoknya gue postingan nomor 5 tuh. Ya, ayoklik.com. Awal-awal banget Iya. itu. Belum terkenal tuh ya? Belum ya? Ya, belum lah masih. Sekarang kan berarti terkenal dong. Belum juga sih. Justru kita ke podcast biar terkenal. Wih. Jadi terus itu gimana? Cerita gimana sih? Nggak, kok bisa bikin Never to Lavish? Never to Lavish itu artinya apa sih? Gue penasaran loh. Mungkin Never to Lavish. Lavish itu apa sih? lavish tuh luxury ya. Luxury. Oh, gue baru tahu loh. Ya, lavish tuh kayak kemewahan. Never ya. to. Jadi tidak nggak akan pernah sampai sana. Sebenarnya orang selalu nggak pernah puas kan. Jadi selalu mereka kepingin next level gitu dari sisi luxury. Pinter berarti lu ya. Ya, Dari zamannya sepatu gue sekarang udah pakai yang gambar Birkin. Iya, macam-macam. Gitu ya. Jadi macam-macam. cerita dari awal dong gimana sih? Ya, jadi Enggak, ceritanya gimana pertama kali bisa ketemu dia? gue dulu waktu Ini itu belum centang biru kan? Waktu itu kenalnya? Belum. Oh, ngeri. Sekarang udah. Wih. Idola gue loh nih. Gue tapi nggak tahu jaket gue gambar dia nggak. Ternyata Iya, bukan. gambar Iya, sempit. Yang nomor 4. Yang kemarin Nah, datang tapi yang itu. ini juga. Ini juga. Jadi Ini dia. yang ini tuh gua ngerjain justru yang ini yang setiap yang Oh, potretnya. dia tahu pasti Basuki harus lu yang gambar kelihatannya ya. Nanti gue langsung tanda tangan ya. Boleh dong. Oh, Pasti. iya. VIP. Yang ini ya? Iya, karena dulu Dia karena ini dia ya. Iya karena enggak zaman ini masih awal-awal kan yang bisa bikin realis cuman Lu saya doang Mas, ya. sama Tapi Rija. berarti lu nggak pelit ilmu dong. Enggak dong. Itu harus di-share. Karena itu yang orang kadang-kadang ya, orang udah hebat pelit ilmu. Iya. Ceritanya gimana sih pertama kali? Kenapa kok mau bikin Never to Lavish? Ya dulu, Gua tahu ceritanya dulu gimana. gini, dulu kita waktu itu gua sendiri waktu itu kepengen custom di luar negeri karena kita lihat di Indonesia nggak ada. Terus gua pikir di sana Tahun berapa itu? Tahun berapa dulu? 17 awal ya. 17 ya? 17 awal. Kemudian gua pikir di Indonesia pasti banyak nih bisa begini kan. Maksudnya kan banyak seniman-seniman Indonesia yang sebetulnya jago-jago banget gitu kan. Pasti tuh. Pasti. Lu yakin? Gue cari akhirnya gue pikir cobalah kita coba bikin jasa yang sama. Kemudian gue mulai carilah seniman-seniman muda, kita coba ajak ngobrol gitu ya. Ternyata mereka banyaknya agak sulit untuk berkomitmen untuk disiplin waktu. Iya. Karena kan kita mau masuknya ke Itu waktu nyari itu pakai apa? Pakai Instagram DM aja. Oh, semua. DM. Terus kemudian akhirnya setelah ke beberapa orang ketemu Abeng cocok, kita satu frekuensi gitu ya. Dia mau berkomitmen, gue mau berkomitmen untuk bantu mengeksploitasi secara positif. Yes. Akhirnya kita kerja bareng.
Makanya kau bandingin nggak ada yang instan. Orang tuh kadang-kadang pengen instan. Lihatnya Never to Lavish sukses sekarang itu dipikir gampang, enggak ya? Ya agak coba diisi dulu biar kayak ketum-ketum. Siapa tahu menteri. Siapa tahu jadi kentu. Begitu ya. Jadi proses lah Bang ya waktu itu ya. Proses. Jadi pertama juga cuma berdua aja udah. Berdua aja. Nggak ada waktu itu nggak ada. Gua kan kerja kan. Iya. Gua kerja. Kan bisnisnya nggak di sini kan. Bisnisnya nggak di sini. Terus kemudian karena ini. Abang datang sendiri waktu itu. Abang datang. Jadi gua setiap pulang kantor ya. Ke rumah. Jadi kerjanya dulu di rumah. Nggak ada workshop. Belum ada workshop? Nggak ada. Belum ada. Waktu 2017 tuh gua habis pulang kantor biasanya jam 6 masih cupu lah ya. Cupu awal lah ya kan. Terus akhirnya setiap sore pulang kantor gua jam 6 jam 7 gue koordinasi sama dia, Bang, nih ada barang masuk segala macam ya, gue yang pesen Gojek, gue yang ini segala, gue yang ngeladenin customer. Gila ya. Kemudian dia ngerjain selesai, begitu ya berjalan sampai sekarang kita ada 40 orang lebih. Makanya itu gimana ceritanya sih? Waktu itu kan masih berdua ya? Iya, masih berdua. Terus kok bisa berkembang tuh gimana sih? Sebetulnya pertama kita sangat berterima kasih. Gue tahu, terus terang aja, gue tuh pertama kali lihat Never to Lavish postingannya baru 3, gue disuruh gambar ayuklik.com. Ini ya itu proses lah ya. Iya. Nggak gampang juga lah. Berteman juga gitu kan? Terakhir kan gue tawarin jaket ini juga, Cabas mau nggak? Gue langsung iya. Orang lain nggak mungkin tuh. Karena gue kan memang waktu kita pelanggan setia, Boy. Iya benar, makanya kita tawarin juga waktu itu. Waktu berdua, orang ketiganya ceritanya gimana tuh? Orang tiga siapa waktu itu? Rizal. Enggak langsung 4 orang. Jadi langsung Dimas sama Indra. Dan kebetulan sebenarnya sebelum Never to Lavish gue udah punya customer juga, Kobas. Cuman emang tapi kan masih cupu lah ya. Iya, fokusnya masih di sepatu dan pada saat itu memang harganya jauh di bawah banget. Karena waktu dulu tuh untuk apa ya, bikin customize yang bisa kayak ngasih harga seperti sekarang tuh sangat susah. Gue tanya, kenapa sih waktu itu seniman Indonesia nggak dihargain, kenapa sih? Ya sebenarnya dari kita para seniman sendiri nggak ngehargain diri kita sendiri. Karena kayak kita nih, ketika kita ditawar sama orang, ini gambar lu gue bayarin 1 juta, kayak kita ya udah lah, oke lah, duit kasih, nah kayak gitu. Iya. Itu sebenarnya nggak boleh ya. Itu yang sebenarnya bikin seniman gak dihargain bukan orang yang membelinya, tapi senimannya sendiri. Nggak pede karena kan bukan apa, karena mungkin ya daripada gue nggak dapat duit. Nah, betul banget kayak gitu. Sekarang beda, Bos. Sekarang beda. Era. Tapi memang waktu itu gue bilang sama Abeng juga, Beng, kalau kita mau memposisikan kita sebagai seniman di satu titik tertentu, ya otomatis bukan hanya lo harus jago gambar, tapi lo harus disiplin. Jadi waktu itu gue bilang, udah kita bagi tugas, yang penting satu hal adalah kita mesti disiplin. Jadi artinya bukan hanya profesional lah itu. Disiplin merupakan salah satu profesionalisme. Kita pengen punya customer banyak, ya otomatis supaya customer itu senang sama kita, karena kita juga posisi kita kan kita tempatkan di dalam termasuk barang mahal lah gitu ya. Mahal banget sih. Mahal banget kan. Tapi sering kan. Karena gue suka. Iya. Kalau udah suka itu mau mahal pun kita bayar. Lu puas nggak sama servis kita? Kalau nggak puas nggak mungkin gue buat terus. Karena seni itu sesuatu yang menurut gue tidak bisa dibayar dengan duit, tapi dengan kesukaan. Even pun lu mahal, kalau lu nggak suka nggak bisa, Bos. Betul. Yang bikin suka banyak orang tuh jadi lu mahal. Betul. Itu yang di Indonesia tidak bisa dihargain, gue tahu. Betul. Orang tidak bisa menghargai seniman, tapi berkat lu. Betul, makanya seniman dihargain. Makanya justru waktu pas kita awal-awal mulai, karena Abeng waktu itu namanya Sepatu 23, kemudian gua ajakin aja kita bikin NTL, kemudian rame gitu ya. Kita bilang kita harus memposisikan value kita harus lebih tinggi daripada yang existing, supaya apa? Supaya yang lain juga ngikut. Bahwa dia berani, ternyata si NTL berani ngasih harga servicesnya sekian gitu ya. Berarti gua juga bisa. Nah, makanya teman-teman Abeng yang di dunia percustoman juga merasa senang juga, karena dengan adanya NTL dia berani memberi harga gitu loh. Terus waktu itu 4 orang, terus berapa orang lagi? Kan gue langsung nambah terus, pokoknya setiap bulan nambah jadi 7, habis itu nambah lagi 10 sampai jadi 15. Itu yang triggernya ya. Terus gue tanya nih, jaket gue ini kenapa lo tawarin gue? Karena teman ya? Ya, karena waktu itu kan Kompas kan waktu itu salah satu orang yang ngebantu kita untuk grow ya. Jadi itu pertemanan lah ya? Jadi pertemanan lah gitu. Jadi kita waktu itu kita tanyain ke 2-3 orang gitu yang teman-teman, bro nih kita mau rilis ini, kira-kira lo bikin 100 piece ya? Waktu itu 100 ya? 100 ya? Nomor 23? Jordan? Betul. Jordan 23 kan? 23. Jadi makanya gue tawarin maksudnya supaya dapat kesempatan, karena waktu itu pas itu KKN nggak sih? Kenapa? KKN nggak sih? Enggak. Kan gue sepatu juga, gue bingung waktu itu kalau lu tawarin tiba-tiba datang, gue ngerti, Bos. Justru tiba-tiba suatu hari, Kopas lu tau nggak? Itu belum launching. Betul justru. Gue dikira, Kopas KKN sama yang punya Never to Lavish, enggak ya? Enggak ada KKN, itu pertemanan, Bos. Beda pertemanan. Memang KKN justru kita kasih surprise effect-nya. Wih, ngerti. Supaya seru ya. Belum gue pakai, karena gue mau digambar lagi. Iya makanya.
Lu yang pas sepatu ya kemarin ya? Apa yang? Dua. Tiga ya? Tiga sepatu. Jadi ya itu kita pertahanin terus kok Bas. Jadi gue bilang sama Beng, pokoknya kita ngebuat ini, kita kasih tunjuk kepada teman-teman seniman agar mereka juga bisa juga membuat seperti ini. Sekarang banyak nggak yang ngikutin jejaknya Nevatul Hafiz? Banyak dan justru itu yang lebih bagus karena betul, karena begini, karena dulu gue sama Beng dulu berprinsip, Beng, ini dunia custom ini jangan sampai jadi tren, kita harus jadi ini industri seperti kayak di Amerika kan jadi industri. Jadi kalau bisa kita ajarin semua orang supaya mereka bisa membuat hal yang sama. Itu yang gue suka Bos. Jangan pelit berbagi ilmu. Iya, betul. Karena begini, Kobas, penduduk kita udah 250 juta orang lebih. Ya kan? Jadi masa kita masih iri-irian? Nggak bisa. Is a big, buat apa? Big market. Totally big market. Yang menurut gua untuk masuk ke dalam satu sifatnya sebagai kompetisi, gua rasa masih jauh lah. Terlalu banyak orang yang bisa dilayani. Yes. Gitu, makanya kita selalu ngajarin, dan banyak juga teman-teman yang gua mau lihat dong, bisa sama-sama seniman. Gua mau datang dong workshop. Lu gimana sih ngerjainnya, lu cara manage gimana, itu kita. Jadi nggak pelit ilmu ya? Nggak itu boleh. Yang gue suka. Dan ya mereka jadi senang juga sih ya. Ya karena gue sebagai seniman ngerasain juga kan pada saat dulu mau berkembang, nanya lah DM sama siapa segala macam, terus nggak dibales itu. Rasanya tuh gimana gitu, kayak kita kok mau belajar tapi nggak ada yang mau ngajarin, atau kita nanya paling nggak at least dijawab nih, nggak juga. Jadi sekarang ketika ada orang bertanya pasti kita jawab. Ada orang mau main workshop, mau belajar pasti kita ajarin kayak gitu. Itu gue suka banget Bos. Kita memang Indonesia itu sesuatu berlian yang belum diasah. Bener nggak? Bener. Gue tanya terus habis itu perjalanan yang sampai hari ini begitu susah. Ada nggak Mas Abeng mau ditawarin sama investor lain? Coba. Nah, coba. Ya, karena gue banyak belajar dari yang gue bisa bilang gue bukan siapa-siapa menjadi seseorang ya karena Mas Audi juga gitu. Jadi loyalitas dong. Betul. Kadang-kadang orang gitu loh. Gue tahu banyak lah. Orang udah bikin yang bagus tiba-tiba, wah ini daripada gue yang ngeritis dari nol, gue bajak aja si Abeng kan. Makanya kemarin ketemu lu kan, gue bilang, "Ih, Mas Abeng gue salut Bos. Ini udah idola gue, ternyata susah dibajak." Sama director. Kita kolaborasi lah artinya. Pertemanan itu memang mahal. Betul. Bener nggak? Terus ada nggak cerita yang paling top yang jaket ini? Gue tahu. Lu berkembang gara-gara lu ketemu Jokowi Mas. Ya, memang iya. Arti gini. Ya kalau nggak ada Jokowi juga kan tentunya sangat membantu lah. Coba ceritain dong. Ini yang belum pernah di podcast lain ada nggak? Belum sih. Ceritain dong. Coba ceritain. Ini rahasia. Tapi harus di Kompas Podcast harus jujur nih. Gimana ceritanya bisa dapat jaket ini? Kenapa Jokowi bisa pakai ini? Orang banyak nggak tahu tuh. Iya, ada di event Jakarta Sneaker Day. Iya, itu gue tahu tuh. Ada Pak Jokowi. Iya. Sebenarnya memang Pak Jokowi itu harusnya mampir di beberapa tenan lokal. Tapi nggak mampir di tempat lu kan? Iya, karena kita yang di area yang rame dekat panggung. Terus? Wah, Mas Audi cuma bilang. Gue rokok dulu boleh ya? Boleh dong. Terus? Mas Audi cuma bilang, standby di booth rapi-rapi semua. Gue mau cegat Pak Jokowi di. Kita semua kayak, mana bisa presiden dicegat, mana mungkin? Di jalan sendiri. Tahu datang bawa presiden udah, gitu aja. Coba dari lu lah. Jadi gua tahu lu cerita di sini lah. Gua tahu ceritanya kalau pemirsa nggak tahu kan nggak tahu rezeki lu Mas. Jadi waktu itu pas ini di podcast lain nggak mungkin dapat lah. Tapi ini triggernya Nevatul Hafiz dapat jaket ini yang gua pakai hari ini Bos. Iya, jadi waktu itu kita lagi acara Jakarta Sneakers Day. Cuman waktu itu tuh gue lagi makan siang di bawah, gue inget banget. Jam berapa itu? Jam 12. Ya kan? Karena makan siang, kalau makan malam jam 6. Terus? Jam 12 siang. Terus dari itu gue pas mau balik, gue ingat ada Pak Muldoko. Ada Pak Muldoko di dalam satu lift. Kita pakai lift yang ujung tuh masuk ke yang di atas itu ya. Gue pura-pura kenal aja, gue bilang. Jadi sok kenal sok dekat ya? Kenal aja. Kayak gue aja loh. Gue kenal lu aja gue. Bos, gue mau bikin sepatu. Gue temennya ini nggak peduli lah. Om, apa kabar Om? Kayak siapa nih? Padahal nggak kenal juga. Dia juga bingung ya. Jangan anaknya siapa nih? Mas, apa kabar? Sehat Om? Ya, sopo ini kan? Dia panggilnya juga Om. Lu bilang Pak. Kalau Pak kan mungkin, iya. Om kan bingung dia. Anaknya sopo ini. Terus dalam rangka apa Om? Nih, Bapak ada di atas. Ada presiden nih, gue bilang. Om, suruh mampir nggak? Nggak bisa. Waktunya cuma sebentar doang. Udah deh. Ya mudah-mudahan aja lah, saya bilang begitu kan. Naik ke atas, gue datang ke Abeng, Beng, ada presiden nih, gue bilang, kita mesti dapat kesempatan ini gitu kan. Cuma kan namanya di mana-mana presiden, semua orang selfie, rame segala macam. Gue tungguin di mana ya? Gue tungguin dekat lift aja, gue pikir. Itu tapi nggak yakin presiden masuk lift nggak? Tes doang ya, aja. Terus karena gue lihat memang. Rokok dulu lah. Ini nggak pakai asap ya? Nggak pakai. Ini yang elektrik ya? Wih. Terus, ya kan? Gue bilang gue tungguin di dekat lift aja deh.
Akhirnya pas gue datang, gue kebetulan bawa waktu itu ada satu customer pernah nge-custom wajahnya Pak Jokowi di dompetnya dia, tapi gue cuma bawa foto ya. Iya, foto doang, printan. Foto karena kita nge-display kita bentuknya kayak clippingan, bukan clippingan, kayak tempelan foto-foto yang kita kerjain. Gue bawa, gue lihat di dekat lift ada Pas Pampres. Pak Jokowi kesini nggak? Ya nanti beliau lewat sini. Kenapa? Ya, kenapa? Saya mau kasih ini Pak, mau nunjukin ada seniman yang bikin ini gitu kan. Oh ya oke, ntar tunggu aja di sini. Jadi Pas Pampresnya ada rambut kayak gue nggak? Waktu itu juga hampir-hampir Oh, sama. iya. Gue mantan. Mantap. Terus kemudian ya udah gue tungguin di sini, ya nggak apa-apa, nanti saya ngomong ke bapak nih biar diinin gitu kan. Gue liat dari ujung, gue lagi pada selfie, nggak mungkin lah gue ngeringsek masuk ngomong, nggak mungkin. Nah, inget ya, awalnya nggak yakin bos. Ya jadi tapi perjuangan terus aja. tungguin aja, Betul, nunggu. Gua tungguin di situ, terus kemudian pas sudah mau deket dikasih, oh apa ini gitu kan. Saya bilang, Pak, ini ada seniman-seniman muda. Nggak, waktu itu wajahnya pakai baju apa tuh? Siapa? Melas nggak wajahnya? Melas nggak? Masih di melas-melas. Oh, wajahnya melas. Pakai topi nggak waktu? Pakai topi. Wah, topi Indonesia juga. Terus melas Gua nggak bilang, melas? Iya Pak, ini ada. Oh ini kamu siapa? Ini saya ada. Saya ponakannya Pak Muldoko nggak? Harusnya gua ngomong begitu bro. Terus gua bilang, oke banget loh. ya, terus gua bilang, Pak ini ada seniman-seniman muda, saya ngebina teman-teman seniman ini untuk bisa. Kok ada muka saya di situ? Ya karena waktu ada customer minta digambar, mungkin ya bapak idolanya juga gitu kan. Padahal itu bohong kali ya. Tapi itu benar. Oh benar, benar bos. Gua kira bohong nih. Biasa orang kalau nggak bohong tuh. Terus gitu, kamu buka booth di dalam? Iya Pak Presiden, saya bilang kita buka di dalam. Oh kok nggak kelihatan nama saya? Karena tadi. Iya saya kan rame kan. kenalan. Itu kan. Oh mungkin puluhan, ratusan lah ya. Ya udah, saya mau lihat masuk ke dalam lagi. Balik ke dalam lagi, Pas Pampres lu. Dia bela-belain. Bahkan bela-belain banget, orang balik lagi. Terus Balik lagi langsung menuju ke booth. Nah, booth. beliau- ada? mereka udah standby. Udah di standby. sana, gitu kan. lu udah feeling berarti lu. Oh iya. Gue bilang apa namanya, udah ayo ngobrol lah di situ di dalam gitu kan, ngobrol-ngobrol, kita ceritain gitu ya. Akhirnya apa namanya, akhirnya beliau pesen jaket, dia minta temanya Indonesia segala macam. Ternyata kita juga nggak tahu, akhirnya dipakai buat riding motor, kalau lu masih ingat waktu Ya ingat yang sepeda motor yang Sepeda itu kan ya. motor, yang chopper waktu ya, itu. terus di chopper gua tahu. Terus Motor, akhirnya udah dipakai jadi viral lah. Nggak. Gitu ya. yang ngonsep ini siapa lu? Abeng. Iya. Bang. Iya. Tapi bareng lah, maksudnya nanya sama Ya, teman-teman. teman-teman, Ya. maksudnya, Bukan si itu kan? Siapa? Ya ada itu aja lah. Enggak. Tapi dia percaya sama lu 100%. Siapa? Si Pak Jokowi. Iya, lu konsepnya- Tapi kita ngasih 3 desain. Kita ngasih 3 Nah, desain. coba desainnya apa? Ya, jadi- masih ada gambarnya nggak sih? Ada, Kita tuh nge-propose masih ada. 3. Ya maksudnya 3 itu masih ada nggak gambar-gambarnya? Masih ada kayak. Nggak, kalau ada kok posting gini. Ada, kalau nggak Ada, salah. tadi- ada tadi- ya, tadi- kasih lah ya. Ntar- Jangan ntar kita masukin. Ya pokoknya satu tuh temanya Indonesia juga. Ada- Pokoknya ada semuanya wajahnya Pak Indonesia. Jokowi Nah, juga. satu ada potretnya Pak Jokowi. Cuma Tapi dia nggak suka ya. Ya maksudnya udah ada di depan, kenapa ada di belakang Iya. lagi kan? Takutnya nih, Pak Jokowi ngeliatin gue ya. Enggak Nggak enak. enak. Terus pada saat itu kepikir untuk, wah ini mau dipakai presiden. Dan kita Indonesia ini kan budaya banyak banget. Iya, iya. Jadi kayak kenapa nggak bikin Indonesia terus ya ada budaya-budaya semua nih. Walaupun nggak semua bisa dimasukin kan. Dan di depan yang ikonik apa nih? Indonesia lah, peta Indonesia. Ya udah bikin peta Indonesia. Nah tadinya nih sebenarnya merah putih. Harusnya. Ini ada merah putih gradasi. Iya. Tapi Pak Jokowi sempat ngasih masukan. Dia bilang warna putihnya waktu itu terlalu abu-abu. Dia bilang coba dibikin lebih putih aja dan nggak usah ada gradasi. Jadi merah langsung putih. Ya udah bikin jadi. Gila ini. Langsung jadi ini. Kemudian beliau suka dipakai, alhamdulillah. Tentunya Itu trigger lu. ya, dan itu sangat ngebantu kan, otomatis kan viral kan. Ya. Viral. Karena viral ini, karena seniman Indonesia harus dihargai, Bos. Waktu itu aku bilang sama Pak Jokowi langsung ya Bang ya. Lu ketemu? Dia nanya, ketemu dong kita semua. Nanti kita Gua nggak pernah ketemu, Bos. Ajak dong, Bos. Kita yang podcast host nggak pernah ketemu ini langsung ketemu gimana sih? Gua Iya kan? dia nanya berapa. Terus Murah. gua bilang, Pak Jokowi gratis aja. Wih, Gitu. nggak Nggak mau mau. dia nggak mau. Oh nggak usah, kalau nggak bayar saya nggak mau gitu kan. Oh ya udah, Nah. dia bayar full price. Jadi saya pikir waktu pakai kita ucapin terima kasih banget kan. Betul. Jadi kalau sesuatu tuh kalau gratis nggak ada nilainya. ya, jadi, Ya. jadi beliau Gue mungkin berapa kali dikasih gratis nggak mau. Harga diri, Ya. Kobar. Ya kan, harga diri. jadi ya Bayar ya. Bayar. Full price. Full price. Waktu itu kamu bilang kamu nggak diskon juga nggak boleh, udah pokoknya kamu kan usaha ya harus dihargain dengan Aku suka itu, aku suka. Sesuatu yang gratis tuh nggak. Dan Pak Jokowi itu banyak sekali loh, dia beli barang-barang lokal yang Banyak. dimana
dengan begitu kan otomatis dia benar-benar siapa lagi yang influencer terbaik ya pasti Pak Jokowi lah karena dia menjadi sorotan gitu kan. Terus kok tiba-tiba bisa bikin 100 itu gimana ceritanya? Jadi Karena kan viral tuh. Iya. Gua lihat tuh. Terus Waktu tiba-tiba itu kita minta izin, izin sama siapa? Izin waktu itu kita ngobrolnya sama waktu itu ngobrol sama Mas Gibran ya waktu Iya. itu ya. Tapi sebelum itu maksudnya bisa tercetus kita bikin tuh karena banyak yang DM mau dong gini. Jadi wah itu neror di Sampai hari ini WhatsApp. pun dia gue banyak nih jaketnya bagus banget mau nggak? Diteleponin, nah, ya baru Gua jual habis. 100 juta nih nge. Semiliar pun nggak gue jual kok. Udah, Padahal nggak punya lagi masalahnya. Itu baru habis itu kita minta izin. Betul. Minta izin. Waktu itu kita kalau nggak salah minta izin, terus kemudian dikasih izin ya udah kita barengan waktu itu. Wah, ini memang rezeki anak soleh ya. Orang baik auranya ikut gue deh. Amin. Asik ya. amin. Terus gue tanya lagi nih, itu kan Jokowi viral, tapi di lain satu sisi pihak, kalian itu kan gambarnya di barang-barang mahal. Iya. Kok mereka percaya sih? Nggak takut lu? Pernah nggak sih lu gambar itu Ada. tiba-tiba salah gitu? Ada. Pasnya ratusan juta, Salah ada. puluhan juta. Gue aja kemarin LV gue tuh 25 juta bos. Makanya. Gue yakin tuh gambar gue. Nanti gue tampilin ya, gue foto. Sebetulnya ada fungsi kontrol kita. Ada? Ada fungsi kontrolnya. Jadi setiap barang masuk dipastikan sampai buat mock up sampai selesai. Ya gue tahu, gue ngikutin mockup itu terus. Itu ada ininya, ada fungsi kontrolnya artinya make sure-nya gitu. Jadi multiple. Nggak, gue tanya dalam arti gini, pernah nggak salah gambar? Pernah waktu itu Pernah. sekali dua kali tapi kebetulan orangnya suka. Lu Kita waktu itu udah mau ganti. Nah, salah sebenarnya salah sisi kita, salah sisi. Waktu itu Gambarnya Tapi salah itu sisi. tas balik apa? ya, maksudnya. Barang mahal nggak? Persis kayak tas lu. Wih, ngeri. Salah sisi aja. Enggak. Waktu lu gambar salah itu gimana tuh? Karena bentuknya depan belakang sama, kelihatannya sama. Sekilas tuh mirip banget, ternyata ada kancingnya atau apa yang ngebedain. Terus Itu karena kita- marah nggak dia? Enggak. Enggak, malah kita suka justru waktu itu gua ngomong sama orangnya dan kita udah siap untuk beliin yang baru karena kan ini kan servis kita betul-betul high level service lah gitu. Iya. Jadi Mahal tuh. gua bilang bro ini Gua mesti gantiin itu. gua mau gantiin Serius lu? gua gantiin. Cuman akhirnya dia dia bilang gini, nggak usah. oh, nggak usah, udah Ini bagus." keren. Oh, ya udah. gua Iya. ganti. Yang penting kita tawarin dulu. Waktu kan gini, bro, ini ada gua ada kesalahan ngegambar. Jadi kita mau gantiin, mohon diinfo ini Rekeningnya? enggak, gua udah kontak LB Jakarta waktu itu. Maksudnya 28 ya gitu ya. Ya, gua tahu 24 lah. Salah Pas gua kenapa, 24-an bro? lah. Salah kenapa? Ini jadi seperti ini. Gambarnya sama tapi kebalik posisinya. Bukan kebalik jadi Iya, gunting. di belakang. Loh, enggak apa-apa bro, ini gua udah suka. Oh ya udah. Itu karena aura lu positif, Bos. Jadi kan sebelum dia nanya atau komplain gua harus Iya. move dulu maksudnya supaya tawarin dia kira-kira. emang ini. Nah, itu Sekarang kan- berapa yang gambar, berapa orang sih sekarang? 15 artisnya 15. Semua under lu. Sampai Iya. 20 lah sekarang. Nggak milihnya artis gimana cara milih artis ini bagus nggak? Pernah nggak milih artis salah? Gak harus bagus sih, yang penting disiplin mereka tuh. Gitu. Ini yang nggak pernah tahu. Biasa kalau artis tuh nggak pernah disiplin, Bos. Seniman tuh susah, Bos. Seniman tuh kayak programmer. Tapi emang gitu sih, maksudnya sampai sekarang pun Semua ya seniman ada masih kayak gitu men. ada tetap. Seniman Cuman tuh bukan apa ya? Seniman tuh sesuatu yang menurut gue karena gue tuh pencinta seni, Nah. jadi gue tahu nggak bisa diatur. Iya. Dan Iya, dia betul. punya nggak mungkin sesuatu seniman lagi bad mood terus gambar. betul. Bener nggak? Betul. Tapi makanya gitu di workshop kita tuh ada games room, ada segala macam. Maksudnya kan itu biar bangkitin mood mereka juga. Ya itu sesuatu yang bahwa suatu usaha itu harus digabungin dengan profesional lu jadi Harus, sesuatu yang betul. ini yang dilakukan nepotisme ya bahwa sesuatu seniman itu harus digabungkan dengan Betul. profesionalisme. Betul. Gue tanya lagi. Gue kemarin kan lihat tuh. Nah, ini 100 juta lebih. Itu gue tanya itu sepatu benar-benar emas gitu. Bener dong. Nah, lu bikinnya gimana? Idenya siapa itu? Waktu Iya itu yang jadi sama ya. Ini emas bukan nih? yang golding ya. Ya ini golding juga sama. Oh, Golding. golding. Jadi dilapis Golding emas. apa? Lapis emas ya? Lu mesti panggil golding. Gigi gue juga. bisa nggak lapis emas? Bisa, itu di custom. Golding Mesti bisa panggil bikin apa golding aja. keren orangnya. Hah? Golding panggil golding keren. Apa? Nanti kita kenalin. Oh, kenalin dong. Boleh. Iya, jadi gue sama Irfan emang udah kenal lama. Iya, terus Cuma sering ngobrol kayak collab yuk. Lu emas, kita custom apa yang collabnya bingung? ngapain? Collabnya nggak gimana caranya? bisa nggak kumis lu dengan lima? Bisa ya udah akhirnya kayak jadi kita bikin sepatu aja tapi ya ada beberapa ornamennya. Tapi itu bukan settingan dong yang beli. Enggak. Enggak setting. Makanya gue takut settingan Dia enggak ya? gamer, gamer. Dia gamer. Dan lu mesti panggil lagi nih gamer. Nah, Lu kenalin dong. Ya tenang aja. Gue lihat sepatu, gue aja pertama kali ditipu kakak gue. Gue tuh nggak pernah mau beli sepatu yang mahal, Bos. Sepatu gue tuh paling mahal tuh Andrew, 1 juta 2 juta. Tiba-tiba gue masuk, Bas, kemarin gue ditipu nih, Bas. Gue
dibully beli, lu beli dong yang Yeezy yang 15 juta. Gue beli Yeezy 15 juta, itu sepatu termahal yang pernah gue beli, Cok. Kampret ini yang ini. Gue bilang kemarin gue liat YouTube lu, 100 juta, Bos. 100 Beli Nike. 130, Iya, 130. paling mahal di Indonesia. Karena dapat murah gak sih? Belum ada nggak waktu kita nggak minta. Harusnya kita minta ya. Minta, Bos. Nggak ada lagi. Gue kalau beli sepatu 30 juta, mendingan gue beli emas, Bos. Ya. Cerita gimana itu? Lu bikin terus Ya itu akhirnya kita konsepin segala macam. Nah, kita mau display di acara USS. awalnya jadi nggak jual. Enggak, kita mau display. Nah, tapi kan kebetulan si Kamil ini Kami itu customer kita udah lama kayak Komas aja. Ya kayak gue ya. dia, Gue udah lama dia banget. lagi datang ke workshop. Kita pas lagi meeting. Kenapa lu? Lagi Lu bikin nggak apa namain lu? gue kenapa sih? Gue juga mau nih. Jadi dia pas banget datang dan kita nggak mau jual juga. Anak tadinya. muda tuh kelihatannya itu. Anak muda dia 12 tahun. datang. Lagi bikin apa sih? Ini bikin ini. Dijual nggak? Dia bilang, wah kita mau display doang. Gue beli deh, dia ngomong di situ. Dia bilang gue beli deh, wah nggak bisa ini kita mau display. Kalau emang lu serius mau beli, DP-in dulu deh. Hei, mancing padahal cuma Iya. mancing doang gitu ya. Terus di DP-in. berapa Di DP juta? cuma 10 juta nggak usah ya? DP 10 juta. DP 10 juta. gitu. Ya udah kita dimikir juga, kalau emang dia serius ya beneran ditebus, tapi kalau enggak ya udah pasti Udah anggota lah ya. Dan gue bilang, kalau emang lu beneran mau beli serius, datang ke USS bawa duit cash di dalam koper. Kita ngetes Guysnya, Kita gue tahu ngetes tuh aja. kopernya koper white off. Iya, dan kita sebenarnya Off-white, iya. Bagaimana kalau emang lu serius, lu bawa duit di dalam koper dah pokoknya. Duitnya Iseng 50 doang, ribuan atau Iseng 100 ribuan. Iseng doang. 50 ribuan. Campur nggak usah 50 ribu Campur sama ya. 100 ribu. Jadi kalau yang ngomong tuh satu koper 2 menit bohong dong. Apanya? Satu koper berapa duit tuh? Sisanya berarti 120 juta lah. 130 juta nih, Bok. Enggak sekoper juga kan, 130 juta kan paling cuma. Iya, sedikit. Pakai dolar nggak itu? Enggak pakai rupiah. Rupiah. Nah, kita cinta rupiah. Woi. Udah kita pas USS. Jangan pakai dolar ya, jangan pakai dolar, Bos. Kobas dolar banyak enggak? Hah? Dolarnya. Enggak, gue pakai rupiah, Bos. Rupiah. Semua IT rupiah sekarang. Iya, oke. Kalau prinsipal minta dolar nggak bisa, gue Nggak bisa cinta masuk. rupiah. Bener, bener. Terus habis itu? Ya udah, pas USS. Cash beneran? Cash enggak. Jadi si Kamil nelpon. Undang Kamil dong sini. Iya, bro, gue udah sampai. Wih, beneran nih. Ini gue udah bawa duit cashnya. Oh siap. Ya udah teman-teman semua, ini siap nih teman-teman Pakai mau kamera, datang kita pakai Ya itu nggak sih? Pakai mesin. Dia itu pas selesai, ya kalau udah setengah koper begitu ya gue pikir ya udah berapa aja. Ya udah, dia datang bawa koper. Tapi dia itu teman-teman beda. udah siap tuh. Ya udah. Tapi dia punya cerita hebat. Oh, tapi dia datang ke workshop tuh bukan lagi main doang, emang dia lagi nge-custom Iya, sepatu iya, juga. Dia Dia custom yang pakai iya, sama LV Prism. Dia suka bener-bener suka produk Iya. Indonesia dong ya. Barang itu dia bikin itu. Dia memang senang sama kerjaan. Kenalin dong. Ntar gue kenalin. Enggak, gue suka kerjaan lu. Iya dong. Very detail. Even yang lain pun detail, tapi karena gue suka wajah lu aja. Oh, Ben. kamu sih. Kamu sih ya. Wah itu rekor Nevatul Hafiz bukan Itu itu? rekor. Rekor itu paling mahal. Tapi itu benar emas ya. benar Mas. Sama si Golding itu nanti Sama Golding. undang aja. Lu undang gua. Kita kenalin saya sama Irfan. Luar biasa deh. Keren. Tapi Nevatul Hafiz itu kayak keluarga. Kemarin gue lihat lu, Iya. gue lihat baru kemarin gue lihat Sering. kemana sih itu? Ke- Ngumpul. gua ada rumah Pasti lu kita ikut sih. lu pasti ikut Iya, karena di rumah itu gua. di IG-nya Nevatul Hafiz gue lihat. Iya. Lu ikut kan pasti? Gue ikut di rumah gue itu di Tasik. Rumahnya banyak, Bos. Wow. Rumah di kampung. Gue kapan dibagiin rezekinya? Tuker yang tadi ya. Yang ngadep ke timur. Terus Ya jadi itu ya. berarti Nevatul Hafiz keluargaan lah ya. Ya karena memang Ya makanya apa nggak bisa dibajak masalahnya. kan gini bro, di NTL itu semua orang yang kerja back office maupun artis itu tinggal di NTL, makan di NTL, tidur di NTL, kerja di NTL. Kenapa? Kita memang kepengen dari luar kota masuk supaya dia kerja di Jakarta. Ada nggak sih pegawainya dari luar Jakarta? Hampir semua. Hampir semua justru. Serius? Hampir Dari semua mana dari ya? Ada nggak yang dari cupu sekarang ngetop? Banyak. Yang bahkan akan jadiin pengganti lu? Ada Ada, ya? dan sudah ada Tapi, juga. tapi rahasia ya? Enggak juga. Udah cetak biru belum? Belum. belum. Jadi gini kalau di Never Levis misalnya, wah nih dia kelihatan potensinya, mereka kita suruh handle untuk lu megang ini ya, Macam. gitu. Jadi Jadi gue bingung tuh, makanya bikin Garuda ini aja seniman yang beda tapi Sama. presisi. Ya, mirip-mirip lah. Dicek nggak? Itu ada QC-nya nggak? Ada dong, kita ada. Ada. Mas Saka, Sampai sekarang QC kita Mas Saka siapa Mas Saka itu? Siapa? Aska GM kita. General Manager. Itu dia yang ngurus. Itu saudara atau teman? Itu masih sepupu gua. Wih, emang namanya mirip bos. Iya. Arab juga ya. Arab Araban. Tapi ini memang aku terusannya suka ya. Nevatul Hafiz itu suatu. alhamdulillah. Enggak gini, gue yang baru belajar juga bahwa gue juga kekeluargaan bos. Iya. Jadi kalau nggak disuruh, makanya Mas Abe nggak bisa dibaca karena even karyawan gue membaca gue juga susah bos. Kenapa?
dia bahasa Inggris boleh ya? Boleh dong. Tapi kan lu lulusan Amerika kan? Ntar gue betulin Iya kalau betul salah. ya. They stay with me is very happy. Iya. If they stay with other person don't happy. Belum tentu, Nah. ya kan? Coba bahasa Inggrisnya apa coba? Kalau stay sama gue happy, kalau orang belum tentu. Karena Basuki itu make everybody happy. Iya, Ya. benar. Memang Coba bahasa Inggrisnya dong. Ini lulusan Amerika ya. Coba dong. Lu bisa ngomong. Nah, ini jagonya Lu dari mana? Hah? Asli Depok, asli Coba, kalau Depok ngomong Sunda nggak? enggak. Depok, Jawa? Betawi. Betawi. Oh, Betawi gimana? Cing. Tapi gue salut lah. Dari belum centang biru, hampir semua. Gue kemarin tuh mau gambar bos. Nah terakhir lah, sebelum pertanyaan lah. Barang apa yang lu gambar paling mahal? Udah gitu aja dah. Ada Airbus Birkin yang ostrich pernah. Serius lu? Iya. Itu harganya berapa? Gue nggak tahu, mungkin 300 kan. Enggak, kenapa aku percaya sama lu? Kalau yang 300 itu gambar apa yang bukan? Karena dia itu udah beberapa kali dikasih. Kayak gue gitu. Awal-awalnya malah, dan itu banyak sih, kita hampir Banyak. tiap Sama di mobil lah, spoiler tuh paling mahal. Iya, iya. Beng, kalau Ferrari gue lu gambar gimana, Beng? Oh, ayo dong. Ayo dong. Serius gak, Beng? Ayo dong. Ayo dong nih. Ah, ini belum pernah nggak? Ini lagi gambar nyari yang orang yang berani nih nanti Serius Ferrari. kah lu? Ayo Tapi dong. ini dulu dilapisin Iya. tag wrap. Nggak perlu. Kalau Never Slow Pace nggak perlu. Ayo dong. Gua tangan. Ya serius gak nih? Serius? Ayo dong. Ferrari-nya Kobas digambar Never Slow Pace. Pertama kali. Enggak, yang tas dulu tuh. Kenapa dia percaya? Gini, dia tuh udah beberapa kali dan memang kita punya customer yang hampir tiap hari kita ngerjain Jadi gini. dari awal zaman masih kuku ya? Macam-macam ada di Herbeck, ada di Iya. Kenapa sih gambarnya yang mahal, yang murah? Lu gambarin nggak sih yang murah? Kita gambar juga. banyak Kalau kan, banyak, juga serius banyak. yang murah-murah juga Banyak, ada? banyak. Mau dia? Mau. Ini harga custom Sepatu gue aja cuma 2 juta, gambar lu mahal, lebih mahal. Iya. Oh itu memang harus gitu bos. Itu seniman. Betul. Oke, dari Sulistia, aduh. Kacamata. Udah tua bos. Bismillah, pertanyaan saya, apa alasan Don Lee Howdy memilih bisnis di bidang custom sneaker? Bagaimana awal cerita jaket dengan desain peta Indonesia? Udah dijawab. Udah Jadi nggak dijawab. perlu lagi ya. Ya. Udah dapat buku gue. Gunawan Prasetya, sukses dicapai dengan waktu yang panjang ya Om. Apa rutinitas kebiasaan Anda setiap hari untuk menjadi sukses seperti sekarang? Apa buku yang sering Anda baca sekarang menginspirasi bagi Don Lee Howdy dan Hartati? Baik. Lu baca buku nggak? Lu dulu loh. Lu nggak pernah baca buku nggak? Gua baca buku. Apa baca Al-Quran? Enggak, gua semuanya. Semuanya ya? Tapi emang buku gua rada males sih kalau buku. Tapi Al-Quran harus lah ya untuk wajib. Wajib itu biar kita asik terus. Iya. Ya kan? Ada pertanyaan apa ya? Gua lupa. Ya, buku apa yang lu baca? Oh, yang bikin lu sukses hari ini? Gua suka baca bukunya si Elon Musk. Elon Musk. Jadi Sama sama gue. Iya, jadi sebetulnya senang baca buku yang kayaknya orang punya mimpi itu nggak boleh deket-deket, mesti jauh-jauh gitu. Jadi kalau kita dapat setengah ya alhamdulillah. Lu buku apa, Mas? Kalau teman-teman NTL kita buku-buku graffiti sih. Pasti street buku art. yang gambarnya detail. Iya, Yo, dia iya. reference lah. Seniman beda sama pengusaha, Bos. Kalau gua bacanya Elon Musk, selalu belajar dari pengusaha, Bos. Betul. Coba, Saya bener nggak? belajar. Betul banget. Betul banget. Pengusaha apa? NTL. Cireng, mau cireng. Kirain tapi yang se-Indonesia Woi. gitu. Ya, Dulu harus- apa? Dulu kan Tahu bulat. dulu dagang tahu bulat. Sebelum tahu bulat digoreng dadakan kita udah jualan duluan. Duluan. Tahun berapa tuh, Bang? 2000 Ngantar-ngantar Enggak, tarik. gue pasti 2000 belajar 2009 kok. Gue belajar dari kalian berdua, men. Gue pertemanan itu nomor 1 dibanding duit. Makanya kalian Betul. bisa nomor 2 nih. Makanya gue undang berdua, Bos. Kalau satu-satu malas gue. Seru. Ya. Boleh ya? Boleh, Lanjut boleh. ya. Baik untuk Bang Hartati dan Kang Don Lee Howdy. Mau tanya dong, selama perjalanan usaha custom ini, apakah pernah ada customer yang nggak puas dengan hasil karya kalian? Terus jika ada nggak, bagaimana kalian menanggapi hal tersebut? Kasih semua. Ada nggak tadi nggak puas tuh? Ada nggak sih pernah? Coba dari Nggak puas, Ri. nggak pernah. Enggak, kalau nggak puas enggak. Tapi gini, pernah dia tuh lihat postingan proses kita. Ya. Terus? Jadi dia bilang, kok begini Ki segala macam kayak gitu doang. Tapi setelah melihat jadinya ternyata enggak. Karena kan kalau proses makanya kita sebenarnya jarang banget. Sekarang ya. Cuma gue doang tuh kemarin gue minta tuh proses iya, gue. makanya sebenarnya- Nightman, Bos. Tapi karena lu udah tahu hasilnya, oke. Itu. Biasanya kalau baru-baru maksudnya kita Men, nggak mau ngasih tahu. jangan ya, ingat ya, kuman-kumanin. Proses itu adalah salah satu, tapi yang penting adalah hasil. Gue tanya nih, dari pertanyaan ini, udah berapa ribu yang lu gambar? Oh, banyak banget. Ratusan ribu ada nggak? Nggak ada. Ratusan Ribuan lah ya. Ribuan lah. Ribuan. Itu barang mahal semua tuh. Iya. Yang Ada yang nggak mahal juga. Iya, tapi Ada. kalau murah terima juga, yang penting gambarnya mahal yuk. Yang ada nggak yang off white tuh?
Off-white banyak lah. Koper off-white tuh banyak. Gua kemarin bikin Like Man. Ternyata hasil fan artnya ngalahin Marcel, Bos. Iya. Indonesia itu memang Gudangnya seniman. Udangnya. kenapa sih nggak bisa berkembang? Gua tanya. Mungkin Kenapa? Gua tanya nih. Gua bikin fan art ya. Event Marcel pun nggak menang sama Indonesia, Bos. Kenapa tuh? Coba. Lu yang paling pintar loh. Mungkin gini, mungkin menurut gua confident levelnya dia atau kepercayaan diri mereka memang mesti di Jadi mental block. kira-kira begitu. Jadi dengan makanya gue dengan Abeng ini kan gue bilang Beng itu bagus ini, yang penting kita nomor 1 Pasti banyak melahirkan beng. Banyak, harus Beng banyak. itu makanan bukan? Makanan enak tuh kalau buat naik gunung. Makanya kan bengnya satu. Kalau beng Ya. kita Mas Abeng pernah ada nggak ngajarin satu beng yang lain? Ini anak-anak semuanya diajarin gitu lah. Gua bisa nggak sih? Gua tuh pecinta seni Bisa. tapi nggak bisa gambar. Mendingan kita bikin kapan-kapan kita gambar tembok Nggak ayo. gini loh, maksudnya gini. Gua itu pecinta seni, lu lihat tuh lihat semua. Iya, Tapi iya. gua nggak bisa gambar, Bos. Ayo dong cobain mau nggak? Kita Bisa, bikin lu konten. ngajarin gue? Iya, kita gambar di luar, di jalan. Jangan Carinya. jangan, sayang Bos, nanti dibongkar. Mendingan gambar di tempat gua aja. Ayo mau kita bikin. Cariin nanti spot yang lu gambar. Buat lu. Ya. Tapi tanda tangan lu ya. Pasti. Kalau tanda tangan gue murah, Bos. Kalau di buku tanda tangan gue mahal. Nah. Tapi kalau seniman gambar lu, apalagi gambar lu enggak dong. Kalau tanda Gua nggak ada harganya kalau gua. Gue juga ada harga. Kalau tanda tangan si Abeng, Jelas ya enggak? mana tanda tangan Mas Abeng? Gue tanda tangan. Ngapain Kopas lu tanda tangan? Kalau tangan lu murah banget kan? Sombong banget. Sombong banget. Kalau pengusaha gue, Iya, betul. kalau seniman dia. Emang bidangnya masing-masing. Masing-masing lah. Oh gitu ya? Aduh. Masih banyak pertanyaan. Enggak apa-apa. Wih, song Jawa, wong Arab. Oh. Tapi wong Arab ono di Jemberku. Banyak. Tekstil. Ya, banyak. Kami nggak main tekstil. Enggak. Tapi oh itu India, salah. Kalau teman gue jenenge Iye. Apa sih Iye itu? Iya apa sih? Orang Arab tuh biasa dipanggil Iye. Maksud sih? Anak pertama nanti. Iye. Oh. Iye. Ya biasanya dia tuh ada turunan. Ini kata. Arab perantauan, Bos. Iya, jadi Ini nggak nggak asli, nggak Bos. asli banget. Nggak asli banget. Kalau gue kan Cina-Cina juga Cina perantauan, nggak asli banget. Iya. Jiwa gue Indonesia, Bos. Iya dong, merah putih, Merah putih, Bos. Merah putih. Ini. Yo ini. Memang Indonesia itu ya banyak suku, banyak ras ya. Tapi kalau saya nggak sebrewok dia nih, gimana tuh? Orang Cina brewoknya Ini gua jarang-jarang, Bos. Ini gue berewokin pas lagi podcast Lu aja. nggak brewok ya? Enggak. Woi. Kumis aja, jenggot. Oke, dari Untari Dewi ini kemarin tadi dapat lagi nih orang nih. Waduh, malam Bapak. Waduh, kalau Bapak udah tua kan. Om. Mas Dondi, langsung aja ke pertanyaan aja. Ya udah tahu sih. Apakah yang Anda dapatkan sekarang ini adalah cita-cita dan harapan dari Mas Dondi? Kalau tidak, apakah harapan Anda sebelumnya? Kalau iya, kenapa memilih bidang ini? Terima kasih. Bidangnya bukan ini kan, tahu. Ya, Tapi ini maksud gini, lu pencinta seni nggak sih? gue suka dengan seni. Tapi memang harapan kita waktu itu adalah bagaimana caranya supaya seniman-seniman muda ini bisa berkembang dan kita bisa ngebina anak ini supaya jadi keren. Tiba-tiba ada Abeng dan teman-temannya di bawahnya itu. Jadi ya. Jadi kita nggak harus bisa seni, tapi bisa melibatkan Iya seni dong. Indonesia berkembang. Iya dong, pasti dong, pasti dong. Dan Pasti ya? Dan pencapaian itu ya bikin gue pribadi khususnya senang banget. Men, aku nggak bisa Inggris gue. Lu nggak suka seni nggak apa-apa, tapi lu harus mencari seni. Tapi kita harus menggalakkan seniman-seniman Indonesia menjadi kayak Iya. Abeng. Harus. Jadi Dan Beng, lu pasti bisa. jadi kapan acara lagi nih? Gue mau foto lu lagi nanti. Jadi kalau gue datang, Hai Kopas, ini centang biru, weh keren banget ya. Keren. Belum bisa sih sekarang acara-acara. Iya, takut orangnya. Takut lah. Cepat. Oke, tanya lagi nih. Widodo Abi Jasmine mau tanya nih ke Om Dondi dan Hartetin. Wah, Hartetin. Hartu berarti keras banget. Mas, kalau malam-malam, Mbak, ini suka keras, Mas. Ide awal usaha ini sebenarnya terinspirasi dari apa dan udah dijelasin. Udah dijelasin. Enggak usah lah ya. Yang penting dapat buku aja lah. Emang kadang-kadang gitu ya orangnya. Sesuatu itu ditanyain tapi udah dijawab. Kan nanyanya sebelum ditanya. Ya memang memang podcast ini sesuatu yang beda ya. Iya, ya. Abdul Hakim New, bagaimana langkah awal memulai usaha dan bagaimana cara meyakinkan diri bahwa usaha itu akan timah udah dijawab udah. Yap. Udah. Jangan lama-lama. Iya. Ya kan? Ya kan? Ya ini dapat kaos di mana? Tumbler, Pak. Wah, ada lagi nih, tumbler. Rama
di 65. Basuki Surojo, kok tanya ke gue? Saya mau tanya Kobas, apa konsep yang dipakai dari produk kostum ini dan bagaimana memasarkan produk kostum ini dan kelebihan dari produk kostum ini? Ah, ini dari lu nih. Kenapa sih milih Never Lapis? Gue tanya lu. Bukan kompetitor ya? Iya. Kompetitor tapi but a friend. Banyak gak sih? Banyak. Oke, kenapa harus milih lu? Sebetulnya opsi memilih itu kan pasti dari customer. Iya. Tapi Kayak memang gue aja ya. Iya, tapi kenapa memang milih lu ya? yang kita tekanin itu supaya mereka senang berurusan sama kita adalah kita ajak ngobrol kayak teman. Maksudnya kan kita juga kan awalnya chatting kan Iya, kayak teman aja gitu ya. Gue pas lu pasti dapat nih. Yang lain ngantri gue. Ini berarti jalur KKN, Bos. Jalur khusus. Wih. Gue tuh sepatu lu demi Tuhan gue nggak tahu, tiba-tiba gue posting, gue pas itu baru launching seminggu depan, orang kaget Mas. Ya, baru mulai ya. Tapi belum digambar lu, Yang mana? belum digambar kan, aku mau gambar. Oh, iya. Mas Basuki maksudnya. Kenapa sih harus milih lu, coba dari lu dulu. Iya, tadi gue bilang bahwa kita mengimplementasikan services yang bagus tadi seperti gue jelasin, dan itu membuat orang jadi kayak enak ngobrol sama. Jadi memang kita ajakin ngobrol. Misalnya contoh begini ya, misalnya lu customer baru. Iya. Ini asli ya? Hah? Untuk karena. Oke, yuk. Jangan lupa beli ya. Lu jual nggak? Mana pernah sih? Gue nggak pernah jual. Berarti nggak dijual. Minta Minta aja sama gue ya. Minta, Nanti minta. komen gue kasih semua. 5 orang. Iya, benar. Jadi memang kita Lumayan. kita mantepin nilai-nilai value dalam hal Kualitas. kemudian service. Jadi kita ajak ngobrol mereka. Ajak ngobrol supaya mereka Ini cowok atau cewek yang diajak ngobrol? Macam. Semua. Kalau cewek lebih semangat kelihatannya. Ya, Ada nggak sih customer cewek lu ajak ngobrol? harus selalu kita ajak Oh, ngobrol. harus ya. Harus selalu. Lu tanya nggak cowok cewek? Kadang-kadang kan kelihatan. Lu pasti tahu ya. Oh iya. Oh ini nih Mama. cewek, berarti kita harus ngobrolnya seperti ini. Wih ngeri. Kalau Ini cowok, ini namanya ngobrol pengusaha boleh. bos. Ya, harus nyesuaiin lah, kita harus Oh, iya. harus kayak Habis lu ngobrol baru kasih dia nih. Ya habis itu kita open. Wih. Jadi memang biar mereka jadi seneng kayak teman kan. Teman ya. Sahabat lah ya. Jadi memang kayak kita punya customer service kan banyak CS lah yang kita pekerjakan. Mereka itu sampai cara membalasnya pun kita sering sidak, kita sering inspeksi. Lu nggak boleh nyingkat kata, nggak boleh ngomongnya singkat-singkat atau nggak boleh harus sopan santun lah gitu. Itu kita uji terus gitu. Baru kita. Masa Mbak disingkat M. Ya emang ada MB. Oh, ya, nggak harapan boleh. gue bilang Nggak gitu. boleh. Pak P. Nggak boleh. PK. Nggak boleh. Itu kalau itu gue nggak boleh. Ya. Jadi memang misalkan harus ngucapin selamat pagi. Jadi kalau ulang tahun gue jangan lupa kirim kue tar ya. Udah pasti. Tanggal berapa? Ntar gue kasih. Tapi harus lebih dari kemarin. Iya sih. Kemarin 319 kue tar, hari ini 400. Iya. Jadi ya kita intinya sebetulnya teman-teman atau klien-klien kita kan kepingin dia harus percaya bahwa barangnya dia itu ditempatkan di tempat yang tepat. Tapi aku percaya. Gitu. Pas gue aja percaya, apalagi yang lain. Betul. Terus kalau dari Apeng gimana, Apeng? Kita unlimited revision, jadi revisinya mau berapa kali tuh desain. Jadi kita nggak pernah batasin mockupnya, mockup untuk desain ketika belum Sampai puas, terus sampai puas. Pokoknya kita nggak ngasih batasan. Untuk gambarnya pun nanti kalau misalnya belum puas masih bisa kita kerjain Lu lagi. bisa nggak gambar wajah gue, Beng? Bisa dong. Kita harusnya bikinin di Enggak, gue lihat dulu. Iya. Kemarin lu gambar Jordan. Main di box. Masa katanya orang yang ngetop itu YouTuber gue nggak bisa Inggris bos. Tapi bisa. Ya kan sekolah part. Nah, iya. Sama dong. Tapi aku 5 bulan. Kamu berapa tahun? Inggris gue pas-pasan bos. Terakhir nih 2 pertanyaan lagi. Siapa menginspirasi lu? Oke. Siapa? Sebetulnya inspirasi itu datang Gue? dari- Enggak kan? Gak mungkin lah. Karena waktu itu belum kenal. Oh iya. Inspirasi itu datang dari banyak orang, dan kalau gue ngelihat ada orang yang bisa menginspirasi, tapi ada juga dari orang tersebut yang gue kurang pas. Jadi ya gue ambil dari Yang menginspirasi lu siapa? Kenapa lu bisnis ini? Jangan yang bisnis lainnya. Bisnis lu banyak gue tahu lah. Sebetulnya waktu itu dari beberapa customizer di luar negeri. Namanya nggak ada. Macam-macam, ada The Shoe Surgeon, ada siapa lagi Bang? Yang pertama tuh siapa namanya? Gue Aduh, lupa lagi. Customer lu pertama itu ini ya? service by E gitu-gitu. Service by E itu kan di Amerika. Gue nih Indonesia pasti punya orang yang bisa mengerjakan ini gitu.
Makasih, makanya Indonesia tuh nggak kalah. Lalu Beng, siapa Beng? Ada beberapa orang lah di Siapa? Indonesia sendiri, salah satunya Darbots. Ya. Apa? Darbots. Lu mesti undang juga tuh. Aku Tapi nggak- dia nggak mau nunjukin muka. Oh, jadi nutup gini terus. Ya begitu terus. Hmm. Kan ada masker sekarang. Iya kok bos, gimana kok bos? Itulah salah satu Darbots. Terus ada satu kru yang lumayan apa ya? Alkoholik tuh yang bikin gue juga jadi Alkoholik, alkoholik. kayak gue. Alkoholik. Gue alkoholik. Nah, ini alkoholik art. Art, oh beda bos, art sama alkohol beda. Wah, gue udah, aduh gue kira milik kamu Ada alkoholik, terus ada tutu, dan mereka sekarang bisa jadi apa ya? Gue bisa jadi teman-teman mereka gitu, bisa kenal, nongkrong bareng, dan Darbot ini udah menjadi partner gue juga sekarang. Kita bikin spray paint Iya, bareng iya. Darbot. Gitu. Kalau di luar sebenarnya Mungkin Cabas mau jadi partner kita juga nanti. Mau dong, Nah. karena gini, gue yakin bahwa seniman Indonesia itu harus dihargain dan akan bisa berkembang. Ya. Karena di Indonesia itu tidak bisa berkembang karena tidak menghargain. Ya. Itu dong poinnya, benar nggak? betul. Makanya kita sebelum bangga banget punya. Mana? Nah, Tanda tangan ada lagi, punya mana apa? kaos gue? Kita bangga artinya ngelihat Cabas sangat menghargai usaha kita. Memang ini bukan usaha yang besar banget, tapi effort Cabas untuk menghargai itu kan harus besar. Ya, karena gue tahu bahwa seniman itu harus dihargain. Gue terus terang aja, gue tuh sangat menghargai seniman. Kenapa? Mereka tuh gambar hari ini yang gambar lukisan gue itu namanya Mas Agus Pernagung. Iya. Udah umur 60 lebih ya. Mereka cuma itu bisa, siapa itu? iya, Yang sebelah sana? enggak itu Selamat. Oh, Selamat. Tapi yang itu dia cuma bisa gambar setahun sekali sekarang. Kalau kita nggak bisa support mereka, gimana mereka bisa jadi seorang seniman yang hebat? Bayangin bahwa dia menyediakan waktu 1 tahun untuk melukis satu lukisan Cabas. Tapi gue lagi rayu bos, Mau lagi. Mas Kalau Agus, siapa ya? Mas Agung. Kalau ini, aduh siapa namanya kemarin? Dia lukis terkenal juga. Iya. Mas, aduh Mbak, aduh aku gara-gara gini gimana? Mbak, nanti Biasanya ada tamu. tulisannya ya. Tapi ini juga sama. Jadi pelukis itu tidak perlu uang, mereka perlu dihargain, Iya, bener nggak ya? Jelas itu. Oke, sekarang cobalah terakhir kali sebelum kita tutup, boleh nggak kasih motivasi buat teman-teman yang mau usaha kok takut, padahal you hajar aja lu sebagai seniman, kenapa masih eksis? Karena seniman sebentar ini KU, lu dulu lah. Ya, jadi kalau gue sih sebetulnya resepnya mungkin umum tapi memang gue lakuin itu sih. Jadi memang lu nggak bisa langsung gede. Nggak bisa langsung gede. Jadi lu mesti punya Diurut sama Mak Erot dulu biar gede. anaknya, sekarang anaknya katanya. jadi lu mau sukses. Kalau gue sih lebih ke kedisiplinan ya. Jadi Kalau lu kan bisnis sama karena gue sama. ya disiplin kan turunannya banyak. Yes. Lu disiplin kualitas, disiplin waktu, disiplin macam-macam lah. Karena seniman banyak nggak komit sama waktu ya. Iya, Karena makanya. merasakan mereka idealis dia betul, situ ya. betul. Lu kalau udah disiplin sih ya mau nggak mau. Ini dari segi pengusaha ya. Betul. Coba kalau dari segi seniman gimana ya? Oke. Dari gambar dan ngejalanin bisnis ini ya. Jadi kalau gue tuh mandangnya sukses atau hasil dari artwork itu urusan belakangan. Jadi ketika kita bisa menikmati prosesnya, kita kalau gambar tuh kan ada beberapa seniman temen gue juga kalau gambar, aduh pusing nih susah. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh. Kalau gambar tuh kita harus enjoy. Wah ini seru ya mewarnain ini. Nah kita harus enjoy, harus nikmatin. Nanti hasilnya udah pasti bagus. Itu. Itu Jordan kasih gue aja lah, lu gambar. Oh Jordannya udah nggak ada. Nah, yang itu yang di ini kan gua- udah nggak ada. Wah boleh dong kasih lah. Mas Doni boleh lah Mas. Ini gue pasang di podcast gue nanti. Tapi podcast gue yang ini jelek, nanti gue kasih sana. Gue spesial gue support by Doni Howdy. Oke. Coba tanda tangan dong, tanda tangan. Ini kaos gue, tolong tanda tangan ini ya. Tabeng aja nih kan. Enggak, lu sama lu lah. Berdua. Iya dong, berdua dong masa. Sorry. Yang emas ya, jangan yang perak karena air emas. Air emas. Bukan air perak. Bukan air perak, Pak. Nggak pernah namanya air perak, wih ingat wih. Tutupnya. Tuh, 2, 3. Gue di sini deh. Ini Hartetin, Doni Howdy. Terima kasih udah datang di podcast gue. Semoga menginspirasi anak-anak muda yang punya jiwa seni yang tinggi, bahwa sesuatu harus sukses dengan perjuangan, dengan sesuatu yang kita jalankan. Wih, panjang banget nih Mas. Iya dong. Harus panjang. Digambar langsung kaosnya. Gambarnya itu, gambar dong. Gambarnya Jordan aja. Ini. Mantap. Oke. Ini kali ini benar-benar menginspirasi saya juga.
karena saya itu pencinta seni, Mas. Tapi kalau ada lagi yang limited boleh ajak gue. Boleh dong. Karena saya udah kolaborasi banyak. Orderannya lagi numpuk banyak. Muri. Yang mana? Garuda Muri. Ini yang gambar siapa nih? Nah, ini bergerak sendiri lagi nih, injak lagi. Hah? Yang mana? Oh, ini beda nih punya lu. Tadi gua ambil. Ini juga. Ini yang gambar adalah Nevatul Hafiz. Dan kemarin laku 88 juta. Muri. Yang dapat Muri nggak apa kan? Nggak apa-apa bro. Justru itu. Tepuk tangan. Oke. Semoga ini menginspirasi buat semua yang mau jadi seniman, nggak usah takut karena Kerjain aja. namanya nggak ada, Bos. Terus lu nama. Oh iya, nama. Kalau nggak ada nama, Udah harder. hard. Namanya. Wes ya. Udon dia itu. Ben. Tapi makasih kemarin udah kita sharing juga di Zoom ya. Ya. Bahwa sesuatu tuh gue dapet loh. Ini mahal loh. Ini akan jadi sesuatu yang menginspirasi anak muda. Jangan lupa dipajang. Hah? Jangan lupa dipajang. Dipajang gue dong pasti. Oh iya dong. Yang lain dapat kaos doang, nggak ada tentangannya. Sorry ya, maaf ya. Tapi saya doakan Kuman ini selalu sehat, sukses bahagia. Amin. Dan banyak rezekinya. Salam Bangi, salam totalitas. Jangan lupa like, comment, dan share. And subscribe channel YouTube Basuki Surojo. Mantap. Salam Bengis. Salam bengis.